Saat ini banyak orang bertanya kepada saya, apakah saya bisa titip investasi kepada Pak Tony? Pertanyaan yang sama sudah sering saya terima sejak saya melakukan training saham offline dari tahun 2007 atau 14 tahun yang lalu. Pertanyaan ini muncul karena kebanyakan orang ingin cara instan untung besar di bursa saham tanpa mau susah payah untuk belajar. Tidak mau resiko, mau mudahnya saja, mau untungnya saja, dan masih ditambah dengan salah satu musuh terbesar orang berinvestasi, yaitu greedy atau serakah. Dan seperti gayung bersangkut, saat ini sedang marak penawaran-penawaran jasa titip investasi, baik melalui penawaran offline ataupun online, seperti melalui WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, dan medsos yang lain. Di video ini saya akan kupas tentang jasa titip investasi atau just tip investasi. Just tip atau jasa titip itu untuk barang bos, bukan untuk investasi. Just tip itu cara menawarkan jasa pembelian barang dan memperoleh profit dari setiap harga barang titipan yang telah dikenakan biaya jasa. Biasanya just tip ini dilakukan mereka yang berpergian keluar daerah atau luar negeri. Umumnya barang yang paling laris diburu oleh orang adalah skincare, kosmetik, tas, aksesoris, pakaian, alat rumah tangga, hingga mainan anak-anak. Lah, sekarang kok banyak yang minta kepada saya just tip investasi. Sekali lagi saya katakan, investasi itu bukan barang. Jangan lakukan just tip investasi, tapi lakukan sendiri investasi itu. Saya ini seorang investor, saya juga seorang trader, saya juga seorang trainer yang memberikan edukasi atau pelatihan investasi dan trading saham. Saya ingin memberi kail kepada Anda, bukan memberi ikan. Saya memberikan training bagaimana cara menggunakan kail dan memancing cuan di bursa saham Indonesia. Saya bukan pedagang ikan, apalagi pengusaha restoran yang memberikan kepada Anda ikan atau bahkan ikan bakar atau ikan goreng di pasar modal seperti fund manager. Jika Anda ingin investasi cara mudahnya tanpa mau belajar, tapi mau dapat keuntungan di bursa saham, sama dengan Anda mau membeli ikan bakar atau ikan goreng, sehingga seharusnya Anda mencari restoran yang menjual ikan bakar dan ikan goreng yang sudah memiliki izin resmi restoran. Dalam hal ini, di pasar modal, Anda harus mencari perusahaan yang mempunyai izin jasa manajer investasi atau dikenal dengan nama perusahaan aset manajemen yang mengeluarkan produk yang bernama reksadana. Jangan mau kalau Anda ditawari ikan bakar atau ikan goreng dari orang yang nggak jelas, belum tentu rasanya enak, bahkan bisa membuat Anda sakit loh. Maksudnya, jangan mau ditawari orang yang tidak jelas, tidak kompeten, dan punya legalitas yang menawarkan jasa titip investasi. Uang Anda bisa tidak kembali. Saat ini banyak sekali investasi bodong yang menawarkan jasa titip investasi, padahal mereka tidak punya izin perusahaan aset manajemen. Investasi yang ditawarkan pun beraneka ragam, mulai dari saham, indeks, komoditas seperti emas, forex, sampai cryptocurrency dengan berbagai macam koin yang membuat banyak investor pemula yang baru atau newbie tergelitik rasa greedy-nya atau rasa serakahnya karena janji-janji yang diberikan oleh orang yang menawarkan. Apalagi yang menawarkan menggunakan nama besar seperti Baraksa, Bibit, MNC, CNBC, Copas trainer ternama, influencer ternama, grup saham atau grup apa yang lain yang ternama. Bahkan ada yang berani mencantumkan nama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Penawaran ini seringkali bisa melalui penawaran offline ataupun online, seperti melalui sosial media dan grup chat interaktif seperti
Telegram. Ada juga yang menggunakan cara Ponzi scheme, yang menggunakan kedok seolah-olah perusahaan multi level, padahal bukan, yang mana mereka ngajak-ngajak orang untuk investasi. Investasinya bodong pula. Contohnya, salah satu grup dengan member lebih dari 26.000 subscriber menjanjikan investasi dengan mudah dan diiming-imingi yang menggiurkan, mulai dari investasi 5 juta. Sang admin grup menyatakan bagi yang tertarik menitipkan uang yang bermodal 5 juta ke atas akan memperoleh profit alias keuntungan sampai 50%. Bahkan berdasarkan informasi yang disebarkan, bagi yang investasi hari ini sebesar 5 juta, maka akan mengantongi profit 50%. Artinya besok bisa cair 7,5 juta. Wow. Ada lagi contoh yang lain nih. Anda bisa lihat ya, chatnya ini saya terima. Contohnya seperti ini. Sistem kerja bibit investasi reksadana. Planning promo terbatas. 1. Pilih paket untuk join. Berikut daftar paket investasi. Estimasi deposit harian dan bisa jangka lama. Open quarter Senin sampai Minggu. Ini sistem titip dana untuk ditradingkan durasi kontrak 3 jam. Hanya 3 jam. Modal dan profit cair. Program pencarian aktif atau profit 3 jam. Kalau posisi Anda gold, Anda akan mendapatkan 100%. Kalau posisi Anda platinum, Anda mendapatkan 140%. Berikut daftar paket yang bisa Anda pilih. Gold, profit 100%, kontrak 3 jam. Nanam 5 juta, cair 10 juta. Tanam 10 juta, cair 20 juta. Tanam 20 juta, cair 40 juta. 30 juta, cair 60 juta. 40 juta, cair 80 juta. 50 juta, cair 100 juta. Jika paket platinum, profitnya bisa sampai 140%. Kontraknya juga 3 jam. Tanam 60 juta, cairnya 144 juta. Tanam 80 juta, cair 192 juta. Tanam 100 juta, cairnya 240 juta. 2. Sistem kerja di sini Anda hanya menginvestasikan dana saja untuk dikelola oleh PT Bibit.id investasi reksadana otomatis ke trading kripto IDX Asia atau Eropa. Jadi Anda hanya menunggu modal plus profit cair dalam 1 hari. Ini pasti bukan PT Bibit sendiri ya. Contoh, misalnya Anda investasi 10 juta, maka dalam 3 jam berikutnya Anda akan menerima modal plus profit 100%. Jadi total yang Anda terima dalam putaran 3 jam sebesar 20 juta langsung ditransfer ke rekening Anda. Begitupun dengan kontrak pencairan. Hati-hati dengan jasa titip seperti ini ya. Waspadalah. Teliti sebelum investasi. Karena uang yang Anda investasikan tidak akan kembali. Penawaran ini seringkali dari SMS, WhatsApp, Telegram mengatasnamakan nama-nama besar seperti tadi Bibit, Baraksa, MNC, CNBC, pakai nama trainer ternama, influencer ternama, grup ternama, dan lain-lain. Ada yang menggunakan nama perusahaan asing, bahkan ada yang mencantumkan nama OJK agar banyak orang untuk percaya. Kasus investasi bodong seperti ini hampir selalu ada setiap tahunnya. Padahal kasus semacam ini sudah sering terjadi dan banyak korban. Tapi masih banyak juga orang yang masuk dalam perangkap karena diambil dari sisi greedy atau serakah. Kalau Anda masih ingat, sekian tahun yang lalu ada yang heboh dengan cara Ponzi scheme, dengan titip investasi juga. Nama perusahaannya MMM, yang mana memberikan keuntungan bisa 30% dalam sebulan. Yang ini lebih gila, 3 jam 100%. Lebih tidak masuk akal. Dan masih banyak yang lain yang berakhir apa? Yang berakhir investasinya hilang. Jadi sekali lagi saran saya bagi Anda, jangan mudah percaya penawaran jasa titip investasi, apalagi dari orang yang tidak Anda kenal. Seharusnya Anda waspada dan tidak mudah percaya. Teliti sebelum investasi, karena uang yang Anda gunakan untuk just tip investasi kemungkinan besar tidak akan kembali. Ada beberapa ciri dari investasi-investasi bodong. Yang pertama, investasi bodong menjanjikan hasil fantastis. Dalam hal ini jangan mudah tergoda dengan janji keuntungan yang terlalu fantastis. Sebagai investor, harusnya
kita bisa mengukur berapa besar keuntungan yang masuk akal dari sebuah investasi. Anda lihat bunga di deposito itu hanya berkisar 5-6% saja, dan itu pun setahun. Jadi kalau ada yang menjanjikan keuntungan tetap sampai 30% ke atas, ya Anda harusnya curiga. Yang kedua, investasi bodong menjanjikan investasi tanpa resiko. Pahami hukum investasi, high risk, high return, low risk, low return. Untung besar, resiko juga pasti besar. Kalau resikonya kecil, maka untungnya juga akan kecil. Jadi kalau ada penawaran investasi yang untungnya sangat besar, tapi resikonya kecil, bahkan tanpa resiko, itu adalah salah satu ciri utama investasi bodong. Yang ketiga, investasi bodong mengajak bergabung dengan sedikit memaksa dan tidak transparan. Orang yang menawarkan investasi bodong cenderung sedikit memaksa Anda untuk segera bergabung dan mencegah Anda untuk melakukan penundaan. Perusahaan investasi yang legal akan memberikan penjelasan secara detail kepada investor, kepada Anda, tentang bagaimana dana itu dikelola dan bagaimana cara atau skema kerja investasi tersebut. Jadi Anda harus curiga jika ada yang menawarkan program investasi tapi tidak ada penjelasan yang transparan tentang bagaimana cara mengelola uang dan bagaimana skema kerjanya. Bentuk investasi bodong biasanya hanya menawarkan penitipan uang atau investasi bisnis yang tidak jelas bentuk bisnisnya. Agen investasi bodong biasanya juga cenderung defensif dengan perilaku kritis. Mereka akan menjawab dengan jawaban-jawaban normatif dan berputar-putar yang inti-intinya memaksa Anda untuk segera bergabung. Sekali lagi saya ingatkan, investasi itu adalah merupakan keputusan besar. Karena investasi itu menggunakan uang yang Anda hasilkan dari kerja keras Anda sekian lama. Dengan penuh perjuangan, mencucurkan keringat, bahkan air mata. Maka sebelum melakukan investasi, pastikan investasi itu betul-betul aman untuk Anda. Jika Anda diajak berinvestasi dengan setengah memaksa atau bahkan memaksa, lebih baik Anda dengan tegas menolaknya. Yang keempat, investasi bodong, profil perusahaan dan legalitasnya tidak jelas. Perusahaan investasi yang legal dan punya nama banyak diulas di berbagai media. Namanya pasti mudah Anda temukan kalau Anda Google atau Anda cari informasi. Sementara perusahaan investasi bodong biasanya lebih banyak membual tentang prestasi atau pencapaian-pencapaian yang fantastis, tetapi tidak ada catatan valid tentang klaim tersebut dari media massa ataupun kalau Anda cari di Google. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui legalitas suatu perusahaan investasi adalah dengan melihat apakah ada logo OJK di web official atau di aplikasinya. Pastikan keasliannya dengan melakukan cross-check dengan data di OJK. Perusahaan investasi yang sudah mendapat izin OJK pasti tercatat di data OJK. Seringkali ada omong kosong tentang izin yang katanya sedang diurus atau izinnya sedang proses. Intinya, jika perusahaan itu belum mendapatkan izin dari OJK, lebih baik hindari. Titik. Terus, bagaimana investasi yang aman di bursa saham? Ya, kalau Anda mau investasi yang aman di bursa saham, yang pertama, Anda harus belajar investasi saham melalui seminar, YouTube, baca buku, majalah, koran, website tentang investasi saham. Yang kedua, Anda bisa melakukan investasi saham dengan dana dari pos investasi. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat video saya di playlist mengelola keuangan pribadi. Yang ketiga, jika Anda investor trader pemula atau newbie, lakukan investasi dengan 25% dari total dana investasi Anda untuk belajar. Anda bisa menambah persentase uang Anda sesuai dengan kemampuan dan keahlian Anda. Semakin Anda mahir, semakin besar dana yang bisa Anda tempatkan. Dan dilakukan secara bertahap untuk memperkecil resiko dalam investasi saham. Jangan gunakan dana dari pos NIT
apalagi dana dari utang seperti margin atau T plus untuk investasi saham saat Anda masih baru atau newbie. Jika Anda tidak mau belajar tapi mau untung dari bursa saham, kalaupun Anda mau titip, carilah perusahaan investasi yang legal dan aman, yang sudah mendapatkan izin dari OJK untuk pemasaran reksadana. Perusahaan itu namanya Asset Management. Produknya bisa Anda beli di bank, di perusahaan sekuritas, atau di perusahaan aset manajemen itu sendiri. Produknya bernama reksadana. Nanti saya akan mengupasnya di video saya yang berikutnya. Apa itu reksadana? Bagi Anda yang ingin investasi di pasar modal di Indonesia, Anda bisa lihat video saya berjudul Aset Apa yang Dimiliki Orang Kaya. Dan bagi Anda yang ingin tahu lebih detail tentang reksadana, lihat video saya tentang reksadana. Sekali lagi saya ingatkan, teliti sebelum investasi. Karena uang yang Anda investasikan, kalau Anda melakukan just tip investasi, ada kemungkinan besar tidak akan kembali. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.